Hari ini agak berbeda nih. Kita melakukan kegiatan podcast kita di Very Nice di episode yang ke-15. Dan kita langsung ke lokasi. Sekalian kita review apa saja yang ada di lokasi pemandian alam kolam rendam air panas Sungai Medang. Ini lokasinya tentu di Sungai Medang ya. Nah, kita bisa langsung melihat ke dalam. Ayo, ini bawa gembolan, nggak apa-apa ya. Ini kegiatan sekarang sedang renovasi nih, banyak kegiatan yang dilakukan untuk memperindah dan mempercantik dan menambah fasilitas-fasilitas supaya orang merasa nyaman dan merasa memang di sini menjadi tempat healing dan tempat hiburan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Dan di sini juga ada penginapannya ya, ada penginapannya. Kalau dulu namanya kalau nggak salah itu Serambi Madinah, sekarang sudah berganti nama menjadi Natural Hot Spring Homestay. Jadi bagi yang mau menginap pun di sini nggak puas berendam pagi, mau siang, mau malam, nah ini bisa nanti dia menginap di sini. Dan di sini ada dua pola ya. Pola pertama dengan kamar-kamar bisa berendam, dan yang pola kedua adalah dengan sistem pancuran. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini apa namanya homestay-nya ya. Kita lihat dari luar. Untuk mandi pancuran ya, bisa kita lihat nanti di dalamnya. Mandi pancuran, ada paritnya tempat kita duduk, nanti tinggal ada kerannya kita buka, dan disitulah kita akan mendapatkan air pancuran untuk kita mandi. Dan di sini Sungai Medang ini adalah air panas alami ya, bukan air panas dibuat. Kita bisa lihat di sini banyak sekali terdapat mata air panas ya. Ini salah satu contohnya sumber mata air panasnya yang nanti akan dialirkan ke kamar mandi dicampur dengan air yang dingin. Nah, di situ nanti campurkan parit dan masuk ke dalam bak penampung yang disalurkan ke kamar mandi. Dan di sini bisa kita langsung merebus telur, pisang dan lain-lain, hanya butuh waktu 5 menit saja, insya Allah sudah masak gitu. Jadi banyak sekali kegunaan sumber mata air panas ini, selain untuk mandi, bisa juga untuk merebus, memasak dan yang lain-lain. Oke, kita jalan lagi. Dan di sini untuk yang polanya ada kolam renang dan juga pemandian di kamar-kamar dengan bak maupun bathtub ya. Sini kita bisa lihat ada loketnya, dan yang uniknya lagi di sini juga menyediakan souvenir dan oleh-oleh khas Kerinci. Dan ada juga yang baru kita ketahui, ternyata banyak produk-produk untuk kesehatan kulit dan yang lain-lain. Jadi menunjang ya, mandi air panas dan juga perawatan kulit nantinya. Renangnya yang insya Allah selalu ditambah inovasi-inovasinya. Ada permainan-permainan untuk anak-anaknya sehingga menambah keceriaan buat anak-anak. Yuk Pak, yuk. Di sini juga ada kolam bolanya. Ini kamar-kamarnya bisa dilihat. Sangat nyaman. Apalagi kita ingin suasana yang berbeda ya, healing lah ibaratnya, kita berendam merenung di dalam kamar.
dengan air panas tentunya. Ya. Ya, sudah sampai. Rencana saya akan mandi di sini dengan kolam yang cukup luas. Bisa loncat-loncat sendirian di sini. Tapi kalau bawa keluarga, ya kalau masih kecil-kecil anaknya, enak, kita nyaman sekeluarga di sini. Tapi kalau anaknya udah besar-besar, ya sendiri aja Pak ya. Dan mohon maaf karena saya mau mandi. Silakan pergi keluar. Nanti kita lanjutkan dengan ownernya, pembicaraannya di depan. Kita bagaimana susah dan suka dukanya beliau merintis usaha ini sampai menjadi tempat yang senyaman ini. Oke. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Very Nice episode 15. Kita melanjutkan kegiatan kita. Tadi kita sudah nge-vlog, kita sudah explore tempat wisata yang begitu nyaman lah di Kerinci dan Sungai Penuh ini. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi objek tujuan ya bagi orang-orang yang pengunjung wisata dari luar, bukan hanya lokal, kota dan Kabupaten Kerinci, tapi harapan kita adalah Provinsi Jambi bahkan mancanegara. Ya. Bukan hanya nasional tapi mancanegara. Dan mudah-mudahan juga orang sudah mulai mengenal, dan promosi paling baik adalah dari mulut ke mulut. Bagaimana pelayanan di sini, bagaimana kenyamanan di sini, bagaimana hangatnya air hangat di sini, ya. Bagaimana murninya dan bersihnya air hangat di sini. Nah, inilah yang akan kita coba angkat dan kita jual. Dan mudah-mudahan ini akan membantu pariwisata Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu sendiri. Insya Allah. Bukan hanya untuk pribadinya, tapi juga masyarakatnya dan pemerintahnya. Dan pada pagi hari ini sudah duduk di sebelah saya penggagasnya, ownernya, yaitu Bapak Evi Yarman. Ya, jadi editor. Bapak Evi Yarman. Iya. Dan beliau luar biasa. Memang dulu Sungai Mendang sudah dikenal ya, ada pemandian air panas dan yang lain-lain, tapi belum sebaik sekarang. Ini berkat kejelian beliau, berkat juga kerja keras beliau bersama tim dan bersama keluarga besarnya yang mendukung beliau sehingga bisa menjadi seperti ini. Kita langsung saja bagaimana kiprah beliau, dan mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu dan sapa pemirsa dari UKM Kerinci dan Sungai Penuh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yarman, tapi ngetop panggilannya itu adalah Asrul. Ya, jadi namanya Evi Yarman, tapi panggilannya Asrul ya. Oke, sedikit saya bercerita kenapa panggilan saya Asrul. Jadi saya ini tahun 99 itu ke Malaysia. Boleh dikatakan menuntut ilmu atau merantau ke Malaysia. Jadi di Malaysia itu mereka itu hidup 3 kaum ya, ada Chinese, ada Melayu, ada India. Jadi yang Melayu namanya itu ada nuansa-nuansa Islaminya, Asma al-Husna. Jadi nama saya waktu itu nggak ada, maka nggak ada Asma al-Husnanya, agak janggal lah Pak ya namanya. Maka saya beri nama Asrul, dan bukan saya tahayul, alhamdulillah dengan nama Asrul itu saya terasa sejuk Pak ya, hati ya, bukan tahayul. Jadi agak ngetop sampai sekarang saya dipanggil Asrul. Oke. Dan di sini di permandian ini saya alhamdulillah sebagai owner juga bekerja di sini ya, semua kita kelola, kita pikir bersama, kita kelola bersama, dan kita ini memang dekat dengan semua pekerja, tidak memilah, tidak mengasihkan bahwa mereka bekerja, baik itu owner-owner. Kami ini menerapkan sistemnya itu bagaimana menanamkan rasa kepemilikan. Jadi perlu konsepnya kita kalau kita bekerja atau kita berusaha, tanamkan rasa kepemilikan dulu terlebih dahulu. Ya. Jadi
Itu ya pengantar dari beliau. Pengantar dari beliau ini udah ilmu ya. Artinya bagaimana dia membuat konsep bahwa konsep kekeluargaan. Iya, Pak. Anak-anak masa memiliki, Iya. sehingga mereka memang bekerja di sini merasakan bukan hanya sekedar bukan rasa sekedar memang ini adalah milik keluarga besar Milik, dan iya. juga hidup mereka di sini. Iya, Bagaimana iya, menjaga iya, start- benar. start bersama. Iya. Luar biasa. Ini baru mulai nih, udah dapat dagingnya gitu. Jadi langsung saja. Iya, Pak oke. Evi. Jadi Pak Evi tahun 90-an itu merantau ya. 99, Pak. Asrul ya. Iya. Pak Asrul tahun 99 merantau ke Malaysia dan Iya. kembali ke Indonesia. Nah, jadi saya dulu Pak ke Malaysia tahun 99. Jadi waktu itu karena ibarat orang itu saya berpindah-pindah tempat kerja. Jadi tidak ada satu ilmu yang bisa saya dalami karena bergaul sini belum lama, bergaul lagi sini belum gaul lagi sini. Jadi 99 sampai 2004 saya itu bolak-balik ke Malaysia, Pak. Setelah 2004 alhamdulillah, Pak, saya dapat mungkin ditemukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya dapat honor, saya mengelola destinasi wisata dan dipercayai lagi, Pak, bekerja, mengelola, memanage, mulai dari saya sebagai cleaner service sampai dengan ngotak-ngatik duit itu ada di otak dan tangan saya, Pak. Itu di daerah mana tuh di Malaysia? Di Malaysia di Cameron Highland, Pak. Cameron Highland, Pahang, Malaysia. Jadi tempat wisata yang Tempat wisata. ada penginapannya, Ya. tempat wisatanya. Di situlah Pak Asrul ini Pak Asrul aja ya. Iya, iya, iya. Pak Asrul ini mendapatkan banyak pelajaran, Banyak pembelajaran dari ownernya. Iya, iya. Sehingga itulah yang jadi pengalaman dan Pengalaman yang saya coba terapkan di tempat saya sendiri karena berapa tahun itu di 2004 sampai 99 2004 saya itu bolak-balik, Pak. Ya. Tapi setelah 2004 sampai 2017 itu saya menetap itu 10 tahun, Pak. Jadi saya dapat amanah memegang amanah bos saya itu, nama bos saya itu Datuk Haji Jamaluddin. Orang Kuala Lumpur, Pak. Jadi karena dia banyak invest, dia ada hotel di Mekah, ada di Singapura. Jadi pertama dia belum kenal, Pak, ya. Ibarat orang tak cinta maka tak kenal maka tak sayang. Waktu itu saya hanya sebagai tukang masuk, tukang cuci, cleaner service lah, Pak, ya. Jadi lama kelamaan lebih kurang 3 bulan dia sudah mungkin dia lihat potensi saya bisa pemasaran, bisa jadi pelayanan. Akhirnya dia memberi kewenangan penuh saya itu mulai dari maintenance, mengelola semua penginapan dia itu hanya di tangan saya, Pak. Nanti saya lagi yang nyari ini kalau ada pipa bocor saya panggil ini, ada untuk bayar cukai pajak saya yang langsung ke majelis di sana itu majelis daerah namanya, kalau di sini kantor Pemda lah lebih kurang seperti itu, Pak. jadi disitulah ya banyak belajar mengelola dan bagaimana memanage suatu tempat destinasi wisata. Iya, benar. Jadi terus gimana nih ceritanya kok sampai pulang gitu? Oke. Merasa ada cukup ilmunya atau memang punya niat ingin membangun negeri? Iya. Jadi gini, Pak, karena kita di sana itu banyak bergaul, kita itu memang orangnya terbuka, insya Allah, Pak. Baik yang dulu dan akan datang, kita ini insya Allah orang yang paling terbuka. Kita siap memberi dan siap menerima. Karena kita akui, Pak, kita ini punya kelebihan, punya kekurangan. Tentu kurangnya kita dapat dari orang. Dan lebihnya kita berbagi lagi ke orang. Jadi saya merancang ini, Pak, saya pikir alhamdulillah saya dipercayai penuh bos itu sehingga kita ini bergaul, Pak, dengan komunitas-komunitas penggiat wisata, perhotelan, baik itu kuliner. Jadi kami itu dalam 15 hari sekali itu kami meeting, Pak. Bagaimana merekrut, bagaimana sistem manajemen keuangan, manajemen waktu. Dari situ dan saya kepikir, Pak, saya bilang apa sih kurangnya tempat saya? Sumber daya alamnya di tempat saya lah dulu, Pak. Saya pikir tempat saya punya sumber air panas yang mengandung belerang, sedangkan di tempat kami itu mereka itu bikin semua dari tenaga listrik, Pak.
air panasnya dari tenaga listrik. Saya bilang, wah, saya ini kalau dipikir dengan listrik berapa ampere ya, berapa meter ini per jamnya ini kalau saya memanaskan air. Sedangkan saya diberi Allah karunia itu air panas tanpa masak lagi, mengandung belerang pula, berkhasiat untuk kesehatan. Jadi dari sanalah saya mulai terpikir bagaimana saya merancang untuk buka usaha saya ini. Jadi itu tahu sudah mulai membayangkan ya bahwa ini potensi kalau dikembangkan dikembangkan luar biasa, masya Allah. Daerah kita sendiri itu sudah karunia Allah ya, artinya kita sudah mendapatkan sumber daya alam yang tinggal kita kelola sendiri untuk menghasilkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan pemerintah tentunya. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi memang setelah itu tahun 2017 ya. 2017 memutuskan untuk hijrah secara total pulang. Membangun di sini. Di Sungai Medang yang ini ya. Iya. Jadi ketika sampai di sini apa yang Bapak lakukan pertama kali ini? Iya, oke Pak. Jadi di samping kita menganalisis dari ilmu kita sendiri, yang kedua kita dapat masukan karena kita banyak bergaul Pak. Semakin banyak kita bergaul, maka saya himbau kepada teman-teman, ayo jangan pilih-pilih teman kalau mau bergaul, karena kita akui seseorang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan kita pilih-pilih, kita harus bergaul dengan ini, dengan ini. Semua orang kita bergaul, dari sini kita dapat sedikit-sedikit ilmu, karena perintah kita juga kan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke lian lahat. Jadi tidak ada batasnya. Dari situ saya berpikir, Pak, tempat saya ini 2017 itu saya rancang, Pak. Saya rancang pelaksanaannya itu awal pertengahan 2017, pengoperasiannya awal 2018. Jadi tempat saya ini berdiri 2018, Pak. Jadi mulai dari situ saya nggak lepas dari 4, Pak. Saya rancang titiknya, kolamnya di mana, sumber air panasnya di mana. Karena kan menurut saya Pak, apa ada dari kurikulum atau tidak dari pembelajaran institusi. Kalau pemikiran saya sendiri, kalau saya mau bikin suatu usaha itu, pertama perencanaan yang matang, yang kedua pelaksanaan yang profesional, yang ketiga pengembangan yang hospitality, yang penikmatan ini yang terakhir Pak, yang keempat. Jadi selagi kita punya konsep program itu ke depan, tunggu dulu yang keempatnya ini Pak. Kita jalani dulu pengembangan yang hospitality-nya ini penting Pak. Ini untuk pengembangannya Pak. Nah, jadi saya rancang lah itu Pak. Setelah kami memungkinkan baru kami jalan Pak. Dan sistem yang kami bangun ini Pak, kami punya progres kerja. Mulai dari 2017 berapa persen, 2018 berapa persen, 2019 berapa persen. Jadi persen kami mencapai dalam kepala kami itu mencapai bagaimana tempat kami ini menjadi sentral di segala sektor untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, itu insya Allah 2028 Pak. Kalau diizinkan Allah 2028 itu baru ini progres kami yang 100%. Jadi sekarang 2023 Pak ya, kami baru mencapai, kalau ini siap dalam program yang ini baru 60% Pak. Berarti masih ada progres kami itu 40% lagi Pak. Jadi tujuan kami Pak, memang bagaimana, karena desa kami ini, tempat kami ini berada di tengah-tengah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, bagaimana tip orang datang Pak dari luar daerah ke Kerinci, welcome-nya di sini. Kenapa saya bikin gitu Pak? Contohnya Pak, orang dari Jambi, dari Padang, subuh sudah sampai sini Pak. Jadi subuh itu tidak ada satu destinasi wisata yang buka, tidak ada satu restoran yang buka, tidak ada satu tempat nongkrong yang buka. Kami siap Pak buka, karena kami fasilitas pemandian Pak. Jadi orang yang sampai dari Jambi mandi di sini, nanti kita akan arahkan Pak. Kalau mereka butuh arahan kita, panduan kita, kami akan arahkan mereka ke berbagai destinasi lainnya Pak. Baik mau ke tempat keluarga setelah mandi, ataupun mau ke tempat penginapan, biar mereka menyicipi dulu apa sih khasiatnya dan manfaatnya mandi berendam air panas yang mengandung belerang di Sungai Medang. Jadi ibaratnya nanti di sini bisa jadi apa namanya,
kayak katalog ya. Iya, Katalog benar. wisata apa saja yang ada di Kerinci. Apa saja yang ada di Itu Kerinci. bisa kita lihat di sini. Iya, benar, Pak. Miniaturnya, mininya. Iya, Dengan penamaan, dengan gambar-gambar, dan Iya. lain-lain. iya. Ini mungkin itu ya rencana yang akan Iya, Pak. Iya. dibangun di sini, nanti akan dikasih nama destinasi-destinasi wisata Iya. yang ada di Kerinci. Ya, nanti insya Allah di sini nih Pak, kita ada berapa ruang perwakilan. Jadi kita ambil perwakilan misalkan di Kairo, Pak, berapa destinasi wisata. Nanti langsung ada Google Map-nya, Pak. Jarak tempuhnya apa sih di situ. Juga Kerinci hilirnya, paling ujung hilirnya nanti, Pak, misalkan Danau Lingkat, Danau Kaco, dan juga tengahnya itu Bukit Kayangan, di Pati Popi bisa didapatkannya. Kalau di samping itu kita nanti kita bentuk suatu sistem ini bagaimana tim kita akan menjelaskan apa sih apa nama wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, adat dan budayanya. Jadi berkolaborasi dengan Iya, banyak objek wisata yang iya lain. benar Pak. Bukan hanya menjadikan mereka sebagai apa namanya saingan, justru menjadi Oh enggak, mitra dan kita menjadi mereka kita berkolaborasi. jadikan mitra Pak. Kita sekarang ini bagaimana Pak ya, skill kita bukan antara kita ini berlomba-lomba dengan Kairo, berlomba dengan lumpur, bukan Pak. Kita berlomba-lomba bagaimana dengan apa daerah lain, kapan perlu dengan negara lain. Karena tempat kita nih Pak luar biasa, Allah anugerahkan sumber daya alam Pak. Apa kurangnya tempat kita Pak? Setuju sekali. Tidak ada yang kurangnya Pak. Setuju sekali. Jadi saya membayangkan bahwa kalau kita ke Sumatera Barat akan langsung tersebut nama Bukit Tinggi, Ya, saya berharap bahwa ketika kita ke Provinsi Jambi itu akan langsung tersebut nama Kerinci dan Sungai. nama Kerinci ya. Bahkan kalau bisa ya ke Indonesia, bukan hanya Bali orang tahu. Nah, bukan hanya Bali, Itu bagaimana bisa tahu juga wilayah-wilayah lain. wilayah-wilayah. Kerinci dan Sungai. Ya. Iya Pak. Oke, luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak Asrul lakukan ini selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Amin, amin, amin. Dan juga tentunya dari pemerintah, ya, dari pemerintah baik kota maupun kabupaten, bagaimana mempermudah urusan-urusan dan juga supportnya terhadap pengembangan destinasi-destinasi wisata, Iya, benar. terutama infrastruktur. Iya, benar. Khususnya di Kabupaten Kerinci, saya melihat bagaimana infrastruktur ke tempat-tempat wisata itu harusnya kita tingkatkan lagi. Jangan kita merasa rugi untuk berinvestasi di infrastruktur untuk tempat-tempat wisata, karena ini akan mendatangkan banyak sekali income, Iya, banyak sekali keuntungan-keuntungan Iya, ketika wisatawan datang dan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mencapai destinasi-destinasi wisata. Itu adalah kebanggaan dan kesenangan mereka. iya, benar. Artinya dan mereka akan kembali lagi dan bahkan mengajak orang lain lagi gitu. Iya, benar. Jadi mungkin dari pemerintah baik kabupaten maupun Kota Sungai Penuh, bagaimana infrastruktur ke tempat-tempat wisata itu menjadi salah satu prioritas. Oke, mungkin ada pesan-pesan atau tips dari Pak Asrul untuk rekan-rekan pelaku usaha dan bisnis. Oke, terima kasih. Saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, baik itu penggiat destinasi wisata atau owner wisata dan juga para UMKM, dan juga pemerintah dan eksekutif dan legislatifnya. Ayo kita bersama-sama membangun Kerinci ini dari hati. Ya. Perlu saya ketahui, kalau sudah tertanam dari hati, insya Allah bukan dibuat-buat, Kerinci ini akan lebih maju. Kerinci dan Sungai Penuh ini akan lebih maju ke depannya. Karena kita ini tidak ada kurangnya, Pak. Tidak ada kurangnya Kerinci. Gunung kita punya, laut kita punya, darat kita punya, hutan yang masih terpelihara untuk polusi udara ini masih kita punya. Nah, tinggal lagi kita masyarakatnya itu mengelola. Dan satu pesan saya kepada rekan-rekan, baik itu masyarakat, baik itu bapak-bapak pejabat, eksekutif, legislatif, suatu negara, suatu negeri akan maju apabila kita membuang rasa egoisme kita masing-masing. Kalau kita selalu merasa diri kita yang paling benar, tidak ada peluang orang lain akan masuk ke tempat kita. Jadi kita buka ruang orang lain itu bisa masuk, memberi ide, sumbang dan saran, pemikiran tentang kemajuan tentang kita Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini. Salah satu contoh,
Ya, saya sih berpengalaman di Malaysia itu 15 tahun menetap di Malaysia itu. Kalau di Malaysia itu para orang-orang kota, baik itu yang dari Kuala Lumpur, mereka ini cari alam kalau ingin berwisata, Pak. Mereka sudah jenuh dengan hiruk pikuk kota, dengan pekerjaan di kantoran, di swasta. Jadi mereka itu benar mau rileks, mau menikmati alam. Kita ini semua alam, Pak. Nah, jadi kita ini minat wisatawan luar daerah, orang kota, dan mancanegara. Tentunya apa yang Bapak ngomong itu, infrastruktur itu adalah akses utama. Jadi saya berharap kepada Bapak-Bapak baik itu eksekutif atau legislatif untuk merancang suatu infrastruktur itu mana yang lebih prioritas. Memang kita dalam menentukan suatu keputusan itu adalah hasil musyawarah dan mufakat. Tapi saya minta kepada bapak-bapak elit, baik itu pemerintahan kepala daerah, baik itu kepala wali kotanya, bagaimana yang ada, mana yang terlebih dahulu diprioritaskan, itu harus ada tertanam dalam proses. Contohnya, Pak, saya bukan mau, ya mohon maaf ya, selalu menyanjung tempat saya. Tempat saya ini bukan sekadar wisatawan lokal, Pak, luar daerah. Alhamdulillah, Pak, sudah mancanegara. Tempat saya ini dari Turki, dari Mesir, sudah nginap di sini. Di Singapura, Skotlandia, Belanda, apalagi luar daerah, apalagi Bandung sudah, Pak, Aceh sudah. Jadi sangat disayangkan andai kata infrastruktur kita ini tidak memadai. Bukan saya yang dipersalahkan, Pak. Tentu, wah, ini sih wisata. Jalan wisata Kerinci yang disalahkan itu adalah Pemda, Pak. Jadi saya berharap yang kedepannya itu yang pemangku-pemangku kejabatan kita itu harus berpikir memang benar-benar mana yang harus kita prioritaskan. Kita tahu, Pak, di sektor pemerintahan apa yang dirancang tentu banyak prosesnya. Tidak seperti kami pribadi ini membalik telapak tangan, tapi kita tahu, tapi kita berharap juga para pemangku-pemangku jabatan ini punya konsep dalam pemikiran kita sendiri, mindset kita bagaimana kita ingin membangun. Karena Kerinci ini ya, kembali saya, apa yang kurangnya? Tidak ada yang kurang dan kota Sungai Penuh ini, Pak. Kita dikelilingi bukit, suasana alam yang nyaman. Ini memang minat wisatawan mancanegara. Nah, pertama. Yang kedua, juga kita owner-owner atau penggiat wisata, baik itu UMKM, ayo. Bagaimana kita bisa berkontribusi? Jangan kita hanya bisa menyalahkan pemerintah. Sementara kita sih tidak mengoreksi kesalahan kita. Bagaimana? Kalau kita mau bikin usaha, dipastikan kita ini punya legalitas. Jadi kalau kita sudah punya legalitas, punya perizinan. Jadi sehingga nanti kita bisa ada pajaknya. Jadi kita ada kontribusi untuk PAD daerahnya, Pak. Nah, dan juga pemerintahnya juga. Begitu juga bagaimana kami ini penggiat wisata, kami ini kebanyakan, mohon maaf, orang awam, masyarakat umum, tidak memiliki kapasitas ilmu yang terukur. Tentu kami ini butuh bimbingan, butuh pengawasan, butuh pelatihan. Jadi saya berharap pelatihan itu tidak cukup setahun sekali saja. Kita bikin lagi kalau ada misalkan sejenis anggaran, kalau nggak ada dari pemerintahan ada pendamping. Saya siap, Pak. Kalau saya diminta sebagai pendamping wisata kabupaten, saya janji, Pak, saya tidak akan menerima honor apapun. Saya siap demi kemajuan. Bagaimana nanti destinasi wisata ini, bagaimana mereka ini begini, tata cara pengelolaan, penyambutan tamunya begini, fasilitasnya di sini, agar kita ini memenuhi fasilitas nasional. Contohnya, Pak, banyak, saya tidak nyebut nama, Pak, destinasi wisatanya luar biasa potensinya, tapi mohon maaf, mereka toilet tidak memadai, tempat ibadah tidak ada. Padahal kita ini Kerinci, kota Sungai Penuh, kental dengan agama, adat, dan budaya. Tapi di tempat kita tidak memberi fasilitas khusus untuk tempat orang ibadah. Banyak, Pak, saya tidak nyebut nama. Dan kita penggiat wisata pun seperti itu juga. Ayo kita bekerja sama. Jangan kita asik menyalahkan, juga kita harus mengoreksi apa sih kesalahan kita. Dan himbauan saya kepada pemerintah, salah satu contoh, saya akui masyarakat Kerinci ini sudah kreatif, Pak.
Contohnya saja ini adalah kopi madu. Kopi madu ini untuk memperoleh bubuk kopi madu ini tidak gampang. Dalam satu kopi itu yang dicari cuman satu biji kopi itu, yang satu bijinya memang kopi pilihan. Jadi diolah menjadi serbuk kopi dan khasiat kesehatannya untuk keromantisan rumah tangga. Banyak khasiat kesehatannya di sini. Jadi masyarakatnya ini memang sudah kreatif, Pak. Sudah mengerti apa sih khasiatnya. Tinggal lagi para bapak-bapak pemangku jabatan, pemerintah, dan bagaimana bisa mensupport mereka. Bagaimana kita cari di mana mereka harus masar, apa pasaran mereka, kemana mereka harus memasarkan, akan mereka bisa berkembang. Bukan hanya sekedar untuk ada event-event saja. Produk-produk mereka dipakai untuk event, oh dapat hadiah satu. Apa sih itu tenggelam, Pak? Gimana dia? Hanya kita, saya lihat banyak menang di event, kalah di pemasaran. Tuh, yang pertama ini wedang mandret. Yang bagaimana sudah kreatif, Pak. Mereka ini biasanya jual jahe per karung. Jadi hasilnya sekian, sekarang mereka sudah bisa mengolah sendiri untuk minuman kita. Apa salahnya? Ayo, gimana kita ingin membantu mereka? Ini kapan perlu di kantor-kantor kita ini ada produk mereka. Inilah yang kita minum. Produk mereka paling tidak dalam satu kantor. Berapa kantor, berapa ruangan kita ini satu. Ini saya ingat sudah booming sendiri, Pak. Apalagi ada tamu-tamu dari luar daerah. Nah, ini juga contohnya seperti ini, Pak. Ini kentang ini orang jual per kilo, per karung. Jadi alhamdulillah ini mereka bisa bikin oleh-oleh. Untuk oleh-oleh ke Kerinci sebagaimana yang dulu-dulunya kita punya produk, orang punya nama. Tapi alhamdulillah masyarakat dan Kota Sungai Penuh sekarang dia sudah bisa, dia punya produk, dia punya nama. Nah, jadi tinggal lagi kerjasama kita masyarakat, baik itu masyarakat ataupun pemerintah, eksekutif dan legislatifnya. Ya, luar biasa. Jadi mungkin apa yang disampaikan ini unek-unek sekaligus juga harapan-harapan beliau. Sangat, memang kita semua masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sangat berharap lah bahwa pemerintah bisa berkolaborasi dengan masyarakatnya dengan baik. Ya. Pemerintah bisa merasakan kebutuhan dari masyarakatnya dengan tepat. Iya, benar. Yang diinginkan sekarang ini bahwa bagaimana banyak orang yang bisa datang ke Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, ya. Untuk apa? Untuk berwisata, untuk berniaga, dan untuk alasan apapun, sehingga kunjungan ini banyak datang dan bisa memberikan efek domino luar biasa bagi hotel-hotelnya, bagi rumah makannya, bagi restorannya, bagi industri kreatifnya seperti yang ada di sini, dan juga tempat wisata yang ada di sini. Banyak efek domino, dan tentunya juga ini akan menjalar kepada masyarakatnya yang bekerja, tertampung bekerja di situ. Itu harapannya, dan ini memang suara hati ya dari beliau dan cita-cita dan keinginan besar beliau bahwa Sungai Penuh dan Kerinci ini bisa maju dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Dan ini bukan suatu mimpi, tapi bagaimana kita mulai membenahi, mulai berkaca diri apa yang menjadi kekurangan kita. Bandara kita punya, maka tidak kita segera untuk bangun kembali, untuk aktifkan kembali, dan mempermudah banyak orang untuk datang. Dan untuk jalan darat, ya bagaimana fasilitas infrastrukturnya juga baik dan excellent. Itu harapan kami semua, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah tentunya. Oke, ini pembicaraannya agak dalam sedikit ya, bahas tentang ini bukan apa ya, bukan kampanye ya, tapi bukan kampanye. Ini suara hati kita, Pak. Mudah-mudahan dengan ada pembicaraan kita ini terketuklah hati kita sendiri. Tapi satu yang saya berharap, kembali saya pertama, kita kalau ingin maju buang egoisme. Ya. Kalau Bapak misal contohnya Pak Per, Pak Per sebagai wakil DPR merasa Pak Per, tentu Pak Per kalau tidak membuang egonya nggak mau ke sini. Saya tuh itu contohnya kan. Nah, tapi alhamdulillah bukan tidak ada di jiwanya Pak Per. Pak Per bukan mengundang, malah datang ke tempat saya. Ini suatu penghormatan saya yang tidak terhingga kepada Pak Per. Terima kasih juga nih, sudah diterima dengan baik di sini, diberi kesempatan untuk bicara, ngobrol banyak lebar, dan saya banyak mendapatkan masukan dan ilmu-ilmu juga dari bicara pada hari ini.
Dan mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung lagi. Insya Allah. Ide-ide beliau nih gak kehabisan ide-ide. Iya. Harus kita tampung, kita gali, dan mudah-mudahan bisa teman-teman tangkap dan juga realisasikan nanti ke depannya ide-ide beliau. Dan siapapun yang mau mandi air hangat atau berwisata ke Sungai Mendang, silakan, dan bisa ketemu langsung dengan beliau. Hampir tiap hari beliau ada di Nah, sini. saya ada di sini, insya Allah. Bisa berbagi cerita lah. Ya, insya Allah. Dia juga siap menjadi mentor Siap. siapapun yang. Siapapun mau bikin acara di sini untuk kebaikan, saya siap jadi sponsor sini, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Astro, Iya. Pak Evi, dan mudah-mudahan makin maju dan makin sukses dan Amin, amin. bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah lebih umumnya. Amin, amin. Dan cukup demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.